Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat api pada gelang giok di sebelah lengan Huo Yun-er menjadi semakin cemerlang, sebuah tanda yang dalam tiba-tiba muncul di antara alis Huo Yun-er, dan kemudian semburan energi keluar dari tanda itu. Api ponik sejati, keluarlah! Segera, bayangan ponik yang sangat kental tiba-tiba muncul di belakang Huo Yun-er, yang menyebabkan banyak orang di seluruh alun-alun merasakan gelombang panas yang hebat. Setelah gelombang panas dilemahkan oleh penghalang yang diatur oleh kekuatan alam laut dewa, itu masih sulit untuk menahannya, sehingga banyak prajurit alam kesengsaraan kekosongan memadatkan esensi pelindung tubuh, sehingga mampu menahan gelombang panas di luar tubuh. Garis keturunan ponik sejati. Huo Yun-er sebenarnya memiliki garis keturunan ponik sejati. Apakah dia keturunan klan ponik? Seseorang berteriak setelah melihat adegan ini. Konsentrasi garis keturunannya sangat tinggi, sehingga dia mungkin adalah keturunan klan ponik. Melihat api yang perlahan mengembun, alis Lo Sheng tiba-tiba terangkat, karena Lo Sheng juga telah menyerap darah naga sejati. Setelah menyerap darah naga sejati, itu juga akan sangat bermanfaat bagi tubuh Lo Sheng. Namun darah naga sejati dan esensi darah yang diserap oleh Lo Sheng dihitung dalam tetesan. Secara umum, mereka menyumbang sebagian kecil dalam tubuh Lo Sheng. Lebih penting lagi, darah naga sejatinya diserap hanya sedikit. Jadi dia belum menguasai kekuatan magis klan naga sejati. Dan Huo Yun-er ini tampaknya adalah keturunan sejati dari binatang super. Jadi konsentrasi darahnya sangat tinggi, sehingga bayangan ponik yang sebenarnya benar-benar memadat sedemikian rupa. Ketika Lo Sheng berada di sekte King Yun, dia juga melihat bahwa Mo Yuxin memiliki garis keturunan King Luan. Tetapi King Luan sendiri tidak dapat dibandingkan dengan monster super, dan jauh di belakang monster super seperti naga sejati dan ponik sejati. Belum lagi konsentrasi garis keturunan Mo Yuxin tidak tinggi, bahkan sedikit tercampur. Tapi Huo Yun-er di depannya luar biasa. Dia tampaknya memiliki garis keturunan ponik sejati yang lengkap. Sekarang dari tengah alis Huo Yun-er, sebuah nyala api muncul. Saat api itu terus mengembun, perlahan-lahan menyatu menjadi burung ponik. Namun burung ponik yang dipadatkan oleh Huo Yun-er berbeda dengan Neng Yudi. Burung ponik es Neng Yudi adalah objek visualisasi, dan sekarang burung ponik ini tampak seperti burung ponik sungguhan. Meskipun binatang super ilahi seperti binatang buas juga dibagi menurut tingkatannya. Binatang buas tingkat 9 setara dengan alam kesengsaraan void bagi manusia. Sedangkan binatang buas tingkat 10 setara dengan alam hidup dan mati bagi manusia. Binatang buas tingkat ke-11 setara dengan alam laut dewa yang kuat. Jadi baik itu binatang dewa super atau binatang buas, setelah dia tumbuh ke tingkat ke-11, ramuan iblis di dalam tubuh mencair dan dapat membuka dunia. Namun ada juga kesenjangan yang cukup besar antara binatang buas, binatang dewa, dan binatang super dewa. Binatang dewa super seperti naga sejati dan ponik sejati, baik dari segi tingkat pertumbuhan maupun kekuatan magis bawaan yang unik, jauh melampaui perbandingan dengan binatang dewa biasa dan binatang buas. Dan ini setara dengan beberapa jenis super dalam ras manusia yang melintasi level untuk ditantang. Dan hal itu yang mudah bagi mereka. Buatlah kontrak dengan roh Anda, buatlah janji dengan jiwa Anda, burung ponik sejati Huo Yo. Dengarkan perintah saya dan berjalanlah bersama saya. Pada saat ini, suara Huo Yun-er menjadi sangat serius. Ponik sejati bernama Huo Yo ini adalah monster terkontrak Huo Yun-er. Semakin kuat dia, semakin kuat pula monster terkontrak yang dia tanda tangani. Huo Yun-er hanya berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan void. Tapi meskipun dia berada di tahap akhir alam kesengsaraan void,
Di tingkat dunia atas, jarang sekali ada burung poni sejati yang menjadi monster terkontrak seseorang. Seperti halnya klan naga sejati, jumlah klan poni sejati juga sangat langka. Misalnya ada 49 naga sejati di dunia naga sejati, ditambah beberapa naga sejati yang belum tumbuh sempurna, dan jumlahnya hanya beberapa ribu. Jumlah klan poni sejati sedikit lebih tinggi, tetapi sulit untuk menembus 10.000. Dan di antara ratusan ribu prajurit di alam atas, ada lebih dari triliunan menerima poni sejati sebagai monster terkontrak. Jadi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan saya khawatir, hanya keturunan Tianxun yang akan mendapat perlakuan seperti itu. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Huo Yun-er tentu membuat kagum banyak orang kuat di alam laut dewa. Gadis kecil dari keluarga Huo ini telah tumbuh sedemikian rupa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi setelah melihat burung ponik Huo Yo, setiap bola mata muncul karena saking terkejutnya. "Loh Huo, Anda telah bersembunyi begitu dalam?" Kaisar Perang Dayu berkata dengan dingin dan sinis. Bagaimanapun 4 kerajaan dewa utama dihubungkan oleh roh yang sama dan tidak ada rahasia besar di antara mereka. Misalnya, rahasia monster kecil di istana bela diri Juding juga dibagikan oleh beberapa kaisar perang. Tetapi kaisar perang Tianfeng ini tanpa menyadarinya sebenarnya membina orang seperti itu. Tapi itu mungkin kekuatan Huo Yun-er saat ini tidak cukup untuk mengancam siapapun. Tapi bagaimana jika Huo Yun-er dan burung ponik sejatinya tumbuh dewasa? Ketika burung ponik sejati ini tumbuh ke tingkat ke-11, maka orang kuat di alam laut dewa manakah yang menjadi lawannya? Tidak apa-apa jika semua orang tahu tentang masalah ini. Meskipun Kaisar Perang Tianfeng diam-diam mengembangkan sosok seperti itu, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentang itu. Jadi para kaisar dari 3 kerajaan dewa besar lainnya pasti akan sedikit curiga. Kaisar Perang Tianfeng tersenyum dengan tenang dan berkata, "Liu Zhan, mengapa Anda perlu berbicara dengan wajah seperti itu? Jika saya sengaja menyembunyikannya, jika saya tahu sebelumnya, tentu saja saya tidak akan membiarkan Yun-er berperang." Jelas, apa yang dia katakan benar. Dari awal hingga akhir, Kaisar Perang Tianfeng tidak memberikan petunjuk apapun kepada Huo Yun-er, tapi sepenuhnya membiarkannya menggunakannya sendiri. Sehingga Huo Yun-er bisa memilih untuk mengungkapkan monster yang dikontrak, dan Kaisar Perang Tianfeng tidak menghentikannya. Setelah mendengar ini, ekspresi beberapa pemimpin kerajaan melunak. Dari sudut pandang lain, Huo Yun-er memiliki burung poni sejati sebagai monster kontrak adalah hal yang baik untuk kerajaan dewa. Hanya saja, pertumbuhan di kerajaan dewa sangat terbatas, karena tidak ada yang bisa membangun kembali jalur kenaikan, sehingga semua master besar di alam laut dewa pada akhirnya akan terjebak dan mati di sini. Tapi hampir tidak ada batasan untuk pertumbuhan burung poni sejati. Jika burung ponik sejati ini dapat tumbuh, mungkin ada peluang untuk membangun kembali jalur kenaikan. Segera burung ponik asli bernama Huo Yo tiba-tiba meledak dengan teriakan bernada tinggi, berputar di sekitar Huo Yun-er dan kemudian naik tinggi dari belakang Huo Yun-er. Sayapnya terbentang selebar beberapa kaki, kemudian dia memandang loseng dan berhamburan. Dengan martabat tertinggi, burung ponik sepanjang 100 kaki mengelilingi Huo Yun-er dalam lingkaran. Setiap bulu burung ponik sejati terbakar dengan nyala api, dan hukum api menyebar di sepanjang tepi api. Hukum api tingkat ketiga. Loseng merasakan intensitas hukum api dan memiliki perkiraan kasar di benaknya. Karena api yang dipancarkan tidak ada habisnya, dapat membawa kehancuran. Tetapi pada saat yang sama, ada semacam vitalitas yang terkandung di dalamnya. Meskipun ponik sejati ini hanya level 9, ini memberi loseng rasa penindasan yang kuat. Bahkan lebih banyak tekanan daripada saat menghadapi Cuisi. Jadi binatang super itu sebenarnya bukan masalah kecil.
Jika Huo Yun-er memanggil naga sejati atau Esponik, tekanan Lo Sheng pasti akan meningkat secara drastis. Karena kekuatan binatang super ini mungkin sebanding dengan alam hidup dan mati tingkat keempat atau bahkan kelima. Jika ditambah dengan kekuatan Huo Yun-er, bahkan Lo Sheng tidak yakin bisa mengalahkannya. Kebetulan, Huo Yun-er mengambil jurusan hukum api dan waktu. Dan monster terkontrak yang dia panggil melalui darahnya sendiri juga merupakan burung ponik api. Dan Lo Sheng memiliki tubuh senjata abadi dan sepenuhnya kebal terhadap api. Jadi dia khawatir tidak punya tempat untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Jika kekuatan fisiknya dapat ditingkatkan lebih tinggi, berarti Lo Sheng dapat menggunakan lebih banyak kekuatan sisik naga untuk mengumpulkan senjata dan memurnikan esensi Tianyan. Dan ini tidak sulit bagi Lo Sheng. Tetapi tubuh fisik Lo Sheng tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Jika dia menggunakan kekuatan sisik naga terlalu banyak, maka tubuhnya sendiri akan hancur. Saat ini, Huo Yun-er sedikit bersandar ke belakang, tetapi duduk di atas bulu burung ponik yang melayang ke bawah. Kemudian dia menunjuk dengan ringan ke arah Lo Sheng. Huoyo, dampak Yang Yan. Segera burung ponik asli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, dan vitalitas langit dan bumi mulai melonjak, terus berkumpul menuju mulutnya. Menyerap vitalitas langit dan bumi secara langsung. Lo Sheng sedikit terkejut saat melihat itu. Ketika energi langit dan bumi hampir terserap, ia langsung menatap Lo Sheng tidak jauh dari situ. Tetapi tepat ketika burung ponik asli hendak memuntahkan api, Huo Yun-er tiba-tiba melintas dan mendatangi kepala burung ponik. Dia meletakkan tangannya di sisi kepala burung ponik dan bertukar beberapa kata dengan suara rendah. Kemudian dia berkata kepada Lo Sheng, Luo Tianxing, saya telah membuktikannya sekarang. Jadi Anda harus memahami, jika dampak Yang Yan dari api matahari dimuntahkan, Anda akan menjadi abu sekarang. Lo Sheng masih bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Huo Yun-er. Tanpa diduga, ini adalah langkah terakhir. Dia benar-benar memerintahkan monster kontraknya untuk berhenti menyerang hanya untuk mengatakan itu, sehingga Lo Sheng hampir pingsan ke tanah. Tapi itu memang karena niat baik. Meskipun ini adalah burung ponik muda hanya di level 9, bagaimanapun juga dia adalah binatang super, jauh melampaui perbandingan binatang buas biasa. Saya pikir Luo Tianxing seharusnya mengakui kekalahan jika dia bisa memaksa keluarga kerajaan untuk menggunakan binatang super dewa. Dia akan mampu mencuri perhatian. Saya pikir kerajaan besi hitam akan memberinya hadiah besar. Orang-orang seperti Luo Tianxing tidak mudah mengakui kekalahan. Jika tidak, dia sudah menyerah sebelumnya. Jika dia tidak mengaku kalah, dia akan menunggu kematian. Jika dia ingin mati, tidak ada yang akan menghentikannya. Putri Yun-er, kita telah memberinya cukup kesempatan. Kebanyakan dari mereka tidak terlihat bagus di mata Lo Sheng. Para pejuang di benua dewa memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan mereka yang berada di level tengah. Belum lagi mereka juga memiliki banyak informasi yang diturunkan dari dunia atas. Mereka mungkin memiliki konsep yang jelas di benak mereka tentang binatang dewa dan binatang dewa super. Misalnya, kekuatan burung ponik sejati tingkat 9 di depan mereka. Banyak orang memperkirakan bahwa itu setidaknya adalah kekuatan alam hidup dan mati. Bahkan jika itu adalah alam hidup dan mati tingkat keempat atau kelima, akan sulit bagi seorang pejuang untuk bersaing dengannya. Dan Lo Sheng, seorang pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan, meskipun dia memiliki bakat luar biasa, apa yang dapat dia lakukan untuk melawan ponik sejati ini? Saya khawatir dia akan terbakar menjadi abu, bahkan sebelum mendekat. Tapi di hadapan semua orang, Lo Sheng melontarkan 4 kata. Terima kasih, maafkan saya. Terima kasih, tentu saja. Terima kasih kepada Huo Yun-er karena telah memberinya kesempatan lagi. Dan maaf, tentu saja beritahu Huo Yun-er bahwa dia tetap tidak mau mengaku kalah. Mendengar itu, ada ekspresi penyesalan di wajah Huo Yun-er. Saat dia memanggil Huoyo, dia juga membuat keputusan di dalam hatinya
karena dia adalah seorang pejuang, dia tidak akan pernah bisa lepas dari pertarungan dengan orang lain. Seperti halnya seorang perlu makan ketika dia dilahirkan. Ini adalah aturan yang tidak bisa dia hindari, karena tidak ada cara untuk menghindarinya, maka dia hanya bisa berusaha menerimanya. Dan Ho Yun-er tidak memilih untuk melarikan diri. Dengan kata lain, pertarungan dengan Lo Seng ini membuatnya memahami misi dan tanggung jawabnya, dan dia juga merasakan lebih jelas apa yang diharapkan ayahnya darinya. Jika itu normal, dia lebih memilih mengaku kalah daripada memanggil Hoyo untuk membunuh Lo Seng. Namun kali ini berbeda, dia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Setelah melihat bahwa peringatannya tidak berpengaruh, pupil Ho Yun-er menyusut sedikit, dan kemudian dia menepuk kepala Hoyo dengan sangat serius. Meskipun Ponik Hoyo telah menunggu lama, setelah menerima instruksi Ho Yun-er, dia membuka mulutnya. Kemudian nyala api yang diameter sekitar 1 kaki menyembur keluar ke arah Lo Seng dengan ganas. Mungkin jika nyala api itu adalah api biasa, panasnya akan menyebar ke segala arah, sehingga sulit untuk menyatukannya sepenuhnya. Namun dampak yang dilepaskan oleh burung ponik sejati, sehingga dia dapat dengan erat mengikat panas di dalamnya. Oleh karena itu, ketika dampak yang dilepaskan, dia tidak mengeluarkan banyak panas yang menyebar, tetapi nyala api putih ini mengandung kekuatan yang tidak terbayangkan. Bahkan dampak yang melesat begitu cepat, sehingga hanya satu pikiran yang terlintas di benak Lo Seng. Pakaiannya mungkin akan terbakar lagi. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, seluruh tubuhnya sudah diselimuti api matahari. Namun, Lo Seng tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dari awal hingga akhir, dia kebal terhadap sebagian besar api. Sejauh ini, kecuali api hitam di tungku misterius, Lo Seng tidak takut dengan api apapun. Meskipun api matahari yang dimuntahkan oleh burung poni sejati ini sangat menakutkan, mungkin tidak ada yang bisa dia lakukan jika hanya mengandalkan hukum api tingkat ketiga. Jika burung ponik sejati dewasa yang datang, Lo Seng mungkin tidak bisa menolaknya. Tentu saja burung ponik sejati dewasa adalah binatang super tingkat 14 atau bahkan 15, sebanding dengan keberadaan penguasa dunia atau dewa. Binatang super dengan tingkat itu bisa mencapai panjang ribuan mil saja. Dan dengan kekuatan Lo Seng saat ini akan sangat sulit untuk menghadapinya. Saya khawatir, bahkan dengan gerakan cakarnya, Lo Seng bisa hancur berkeping-keping. Pada saat ini, tubuh Lo Seng terbenam dalam api dan mulai memanas dengan cepat, sehingga tubuhnya juga berwarna merah cerah, seperti besi panas yang membara. Itu akan segera muncul. Lo Seng juga menantikannya. Mampu memasuki level sejati suci adalah peningkatan yang cukup besar baginya. Bagaimanapun, Gang Yuan dikombinasikan dengan kekuatan ribuan sisik naga, bisa meledak dalam sekejap. Ketika Lo Seng memasuki tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan, dia mungkin bisa menyapu bersih orang kuat di alam hidup dan mati. Tapi setelah dampak yang berlangsung lebih dari 10 nafas, alis Lo Seng berkerut. Hah? Kenapa dia tidak muncul? Terbakar oleh api saja tidak akan membuat tubuh Lo Seng maju. Yang paling penting adalah rune emas itu. Hanya setelah rune itu muncul, barulah tubuh Lo Seng dapat sepenuhnya menyerap api dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Intensitas nyala api saja tidak cukup. Lo Seng segera sampai pada kesimpulan ini. Tanpa diduga, api yang dipadatkan oleh hukum api tingkat ketiga tidak dapat menggerakkan tubuhnya, sehingga masih sedikit merepotkan. Ponik itu seharusnya memahami lebih dari hukum api tingkat ketiga. Jadi pada saat burung ponik tiba, Lo Seng merasakan ledakan kekuatan hukum api yang misterius. Kekuatan hukum api jauh lebih rumit daripada hukum api yang terkandung dalam api matahari, dan ini seharusnya tingkatnya lebih tinggi hukum api. Memikirkan hal ini, Lo Seng benar-benar pergi ke hulu di bawah pengaruh Yang Yan dan mendekati Ho Yun-er, sehingga dampak Yang Yan yang terus menyembur keluar menyerang dalam garis lurus dan pada akhirnya mengenai tepi penghalang mekar dengan percikan api yang tak ada habisnya.
Di bawah pengaruh dampak Yang yang terus-menerus, penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan besar alam laut dewa menjadi agak tidak stabil. Kemudian salah satu penghalang terus bergetar seperti gelombang air, dan akan sangat memalukan jika penghalang yang telah mereka kentalkan dihancurkan oleh prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Jadi dengan lambian tangan perkasa alam laut dewa, seberkas cahaya biru diintegrasikan ke dalam penghalang, sehingga penghalang ini menjadi lebih stabil. Sudah saya bilang, terkadang Anda tidak boleh terlalu kaku dalam hidup. Bukankah hanya mengakui kekalahan? Kenapa malah berbicara kasar hanya untuk menyelamatkan muka? Sekarang dia dibakar menjadi abu dan dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kehilangan nyawa itu masalah sepele. Kuncinya adalah membuat putri kita merasa tidak bahagia, dan ini adalah dosa terbesar. Anda benar, Luo Tianxing ini seperti tikus mati. Sekalipun mati menjijikkan untuk diinjak. Putri Yun-er tidak ingin membunuh, tetapi dia bersikeras memaksanya melakukannya. Sayang sekali. Yang terbaik adalah membunuh orang seperti ini ribuan kali untuk menghilangkan kebencian Anda. Para prajurit dari kerajaan Tianfeng melihat Huo Yun-er bersandar di bau Ponik dengan ekspresi sangat sedih di wajahnya. Jadi mereka semua sangat membenci Lo Sheng. Menurut pendapat mereka, Lo Sheng tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup di bawah pengaruh Yang Yan, tetapi membuat Huo Yun-er merasa sangat tidak nyaman. Dan ini adalah dosa terbesar. Jelas, Huo Yun-er merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tangannya dengan erat menarik bulu Hoyo, dan suasana hatinya turun ke bawah. Dia tahu bahwa dunia pejuang begitu kejam, tetapi bukankah baik jika semua orang menentukan pemenangnya? Mengapa dia harus mempertaruhkan hidupnya di setiap kesempatan? Jadi, apakah itu layak? Di matanya, Lo Sheng juga seorang pejuang dengan masa depan cerah. Kematian seperti ini benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Tapi dia juga mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Dia tidak bisa mundur dan dia tidak bisa mengecewakan harapan besar ayahnya. Tetapi ketika dia terjerat dalam emosi kesusahan dan menyalahkan diri sendiri, sebuah kepala tiba-tiba muncul dari atas dampak Yang Yan. Ketika Huo Yun-er melihat kepalanya, dia tertegun sejenak dan kemudian dia mendengar Lo Sheng berkata, "Burung bodoh, bekerja lebih keras." Hah? Luo Tianxing, Anda baik-baik saja? Melihat lawannya tidak terluka, Huo Yun-er seharusnya sangat tertekan, tetapi pada akhirnya ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajah Huo Yun-er. Namun adegan antara keduanya kembali mengejutkan semua orang, dan mereka harus mengatakan bahwa keduanya adalah orang aneh di antara orang aneh. Karena Lo Sheng mampu menahan dampak Yang Yan dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Jadi bagaimana semua orang tidak terkejut? Tetapi mereka tidak tahu mengapa dia melompat keluar untuk membuat marah burung poni. Bagaimanapun binatang super itu sangat mudah marah. Jadi apakah orang ini benar-benar gila lagi? Apakah mereka bersaing? Anda bertanya pada saya, lalu siapa yang harus saya tanyakan? Banyak prajurit di alun-alun tiba-tiba merasa pandangan dunia mereka tiba-tiba berubah. Pemandangan di depan mereka membuat mereka sulit untuk memahaminya. Kecerdasan binatang super itu sangat tinggi. Bagaimana mungkin burung poni sejati bernama Hoyo ini tidak memahami provokasi Lo Sheng? Hoyo adalah binatang kontrak Huo Yun-er, tetapi tidak menyerah kepada Huo Yun-er. Hubungan antara keduanya mirip dengan teman, bukan keadaan perbudakan. Jadi sebagian besar waktu akan mematuhi perintah Huo Yun-er. Tetapi jika menjadi marah, bahkan Huo Yun-er akan kesulitan untuk mengendalikannya. Jadi begitu kata-kata Lo Sheng jatuh, mata Huoyo menunjukkan kemarahan yang berkobar. Karena bagaimana martabat binatang super bisa diinjak-injak oleh manusia kecil. Jadi dia tiba-tiba berhenti menyemburkan api matahari. Pada saat dampak api matahari berakhir, tubuh Lo Sheng keluar. Suhu dampak api matahari telah membakar pakaian Lo Sheng, bahkan tidak meninggalkan abu di wajahnya.
Huo Yun-er tiba-tiba berteriak dan menundukkan kepalanya ke samping. Baru saja Lo Sheng mengikuti dampak Yang Yan ke hulu, dan jarak antara dia dan Huo Yun-er semakin dekat. Jadi bagaimana dia berani melihat pria telanjang dan saling berhadapan? Sekarang ada beberapa prajurit wanita yang hadir dan beberapa dari mereka menoleh ke samping. Namun ada beberapa wanita yang tidak segan-segan menatap Lo Sheng dan bahkan mengaguminya dengan senang hati. Belum lagi rasa malu Huo Yun-er, Lo Sheng sendiri sedikit malu. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya hanya demi api ponik yang lebih kuat. Tapi Lo Sheng tidak menyangka bahwa provokasinya ternyata sangat efektif. Ponik ini tidak sabar untuk mulai melancarkan gelombang serangan berikutnya. Kemudian bulu-bulu di sekujur tubuhnya meledak dalam sekejap, mengumumkan kemarahannya kepada semua makhluk hidup. Bahkan Huo Yun-er tidak dapat menahan panas yang ditransmisikan dari tubuhnya. Tetapi dia harus meninggalkan burung ponik yang marah ini untuk sementara waktu. Kenapa Anda masih memprovokasi? Sekarang Huo Yun-er benar-benar marah. Huo Yun-er memalingkan wajahnya, tapi dia mengeluh tentang Lo Sheng. Lo Sheng tidak menjawab pertanyaan Huo Yun-er. Pertarungannya dengan Huo Yun-er sebenarnya hanya bagian kecil, tapi sekarang dia berkonsentrasi untuk merasakan kekuatan api yang memancar dari burung ponik ini. Tapi dia tidak mengetahui apakah gelombang api ini bisa membantunya diprovokasikan atau tidak. Setelah beberapa saat, Lo Sheng melihat lingkaran api muncul di sekitar burung ponik. Pada saat ini, Lo Sheng merasakan kekuatan khusus dari hukum api di dalam cincin api tersebut. Inilah kekuatannya. Mata Lo Sheng sedikit berkedip. Saat burung ponik tiba, ada kekuatan khusus dari hukum api, tetapi itu tidak ada dalam dampak Yang Yan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Huo Yun-er tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Kaisar Perang Tianfeng yang telah menyaksikan pertempuran tiba-tiba mengambil langkah dan langsung memasuki penghalang. Tetapi dia mendorong Huo Yun-er keluar dari penghalang dan menariknya keluar. Jelas, Kaisar Perang Tianfeng juga seorang pejuang yang mengambil jurusan teknik berbasis api. Dan pemahamannya tentang hukum berbasis api jauh lebih dalam daripada pemahaman Huo Yun-er. Meskipun Huo Yun-er telah sepenuhnya memahami hukum api tingkat ketiga dan juga mengenakan gelang giok semi suci, tetapi ini tidak berarti bahwa dia dapat menahan semua kekuatan api, seperti serangan burung ponik berikutnya. Kaisar Perang Tianfeng baru saja menguji Huo Yun-er. Dia sama sekali tidak ingin melihat Huo Yun-er terluka, jadi dia membawa Huo Yun-er ke jauh dari penghalang. Saat ini bahkan Yo Huang ingin membawa Lo Sheng keluar dari penghalang karena dia ingin memilih Lo Sheng. Jadi dia tidak ingin Lo Sheng kehilangan nyawanya di sini. Tapi pertanyaannya adalah, apa maksud Lo Sheng tadi? Lagi pula di bawah pengaruh Yang Yan, dari ponik sebelumnya, Lo Sheng tidak terluka dan wajahnya menunjukkan ekspresi konten yang belum selesai. Apa tujuan menjengkelkan ponik yang asli seperti ini? Apakah dia benar-benar ingin ponik mengambil tindakan penuh? Bahkan dengan pemikiran ini, Yo Huang merasa sulit untuk mengambil tindakan. Tepat setelah Raja Perang Tianfeng menarik Huo Yun-er keluar dari penghalang, tubuh burung ponik tiba-tiba meringkuk dan mulai menyusut terus-menerus, dan cincin api yang mengelilinginya juga mulai menyusut dengan cepat. Huo Yun-er berada di luar penghalang, melihat binatang terkontraknya dengan bingung dan berkata, Luo Tianxing membuatnya marah, dan dia sebenarnya ingin melepaskan api nirwana untuk membakar Lo Sheng. Lagi pula, burung ponik adalah simbol keabadian, dan kekuatan keseluruhan kelompok ini sedikit lebih lemah dibandingkan dengan klan naga sejati. Tetapi vitalitasnya jauh lebih kuat daripada klan naga sejati, bahkan klan ular naga. Monster mitos dengan kemampuan penyembuhan super tidak dapat dibandingkan dengan ponik sejati klan, karena mereka dapat terlahir kembali secara terus-menerus. Dimanapun api ada, mereka dapat terlahir kembali. Tapi mengapa Lo Sheng merasakan kekuatan melebihi hukum api tingkat ketiga ketika Huo Yun-er memanggil Hoyo? Ini karena burung ponik ini sebenarnya terlahir kembali langsung dari apinya,
Dengan kata lain, dia sudah mati 1 kali sebelum memanggil Hoyo. Namun terlihat dari sini bahwa kata kematian merupakan ancaman yang sangat lemah di hadapan klan Phoenix sejati. Karena mereka dapat memilih untuk mati kapan saja atau terlahir kembali dalam nyala api di mana saja. Selama Phoenix api dapat melepaskan api nirwana yang merupakan hukum api tingkat keempat, juga dikenal sebagai api kelahiran kembali. Karena ada 10 tingkat hukum api. Hukum api tingkat pertama disebut api. Hukum api ke tingkat kedua disebut abu. Hukum api ketiga disebut penghancuran. Dan hukum api tingkat keempat, hukum disebut ini adalah kehidupan baru. Setelah membakar segala sesuatu, dapat memunculkan kehidupan baru sehingga dinamakan seperti ini. Saat ukuran burung Phoenix semakin mengecil, seluruh burung Phoenix akhirnya meringkuk dan berubah menjadi telur bundar. Kemudian ekspresi telur Phoenix bersinar dengan kilau oranye merah dan terlihat sangat halus, bergerak seperti permata besar. Namun tidak ada yang berani mendekat saat ini karena hukum api yang tak ada habisnya mulai terus mengalir dari telur burung Phoenix. Dan hukum-hukum ini pada dasarnya adalah hukum api tingkat keempat. Ketika hukum-hukum itu meninggalkan telur Phoenix, mereka berubah menjadi badai api merah emas dan mulai menyapu segala sesuatu di sekitar mereka. Namun Master Agung Alam Laut Dewa yang memasang penghalang memiliki ekspresi serius. Perbedaan kekuatan setiap tingkat kekuatan hukum sangat besar. Hukum api tingkat keempat, bahkan penguasa besar alam dewa ini menganggapnya agak rumit. Tapi sekali lagi, jika burung Phoenix tingkat 9 menghancurkan penghalangnya, dia akan dipermalukan. Jadi dia juga harus mencoba yang terbaik untuk menstabilkan penghalang. Di bawah sapuan badai api ini, tubuh persegi panjang yang dibentuk oleh penghalang sudah menjadi neraka yang berkobar. Pada saat ini, yang ada hanyalah api, sehingga banyak jenius tingkat dewa di alun-alun sudah khawatir. Meskipun penghalang ini dibangun oleh orang yang kuat di alam laut dewa, bagaimana jika penghalang ini dipatahkan? Badai api melanda, dan saya khawatir itu akan berdampak pada banyak orang. Tapi meskipun hati mereka ketakutan, tapi mereka tidak ada yang mundur. Jadi mereka menahan diri. Bagaimanapun mereka adalah sekelompok jenius tingkat dewa, dan mereka tidak dapat mempermalukan rumah bela diri atau kerajaan dewa mereka sendiri. Di bawah sapuan badai api ini, seluruh tubuh Loseng sudah memerah, dan setelah beberapa saat, jimat emas tiba-tiba muncul. Selesai. Loseng sangat senang. Kemudian semakin banyak simbol emas mulai bermunculan di tangan, kaki, wajah, bau. Segera setelah itu, simbol-simbol emas itu terus berputar, menyerap api. Dan setelah beberapa saat, sehingga tubuh Loseng tampak seperti manusia perunggu emas. Di bawah bungkus jimat emas ini, namun Loseng tidak hanya tidak terluka, tetapi juga merasa sangat nyaman. Hanya saja tubuhnya terasa sedikit panas di tengah badai api melanda. Tapi Loseng berjalan melewati badai api dan pelan mendekati telur Phoenix. Telur Phoenix masih mengambang di tengah penghalang dan hukum api terus-menerus berkedip di permukaan telur, menyebabkan badai api yang lebih kuat menyebar. Namun Loseng tidak takut sama sekali dan dia terus terbang menuju badai, mengulurkan tangannya ke arah telur Phoenix dan dengan lembut mengusap jari-jarinya ke permukaan kulit telur. Agak panas, dan saya juga merasa ada makhluk yang terus-menerus memukulinya. Begitu pula dengan telur Phoenix. Saya tidak tahu apakah telur naga itu seperti ini. Loseng tidak melupakan permintaan King Long untuk memasuki Laut Suci Tianyu. Jika ada kesempatan, dia juga akan membantu King Long mengambil telur naga leluhur. Tepat di bawah sentuhan Loseng, permukaan telur Phoenix mulai retak dengan cepat. Kemudian seekor Phoenix mini kecil tiba-tiba keluar dari telur, dan mini Phoenix mulai tumbuh dengan cepat saat dia berputar. Saat suara 2 burung Phoenix datang, badai api akhirnya perlahan berhenti. Segera mata burung Phoenix yang menatap Loseng juga menjadi sedikit rumit, karena apinya sama sekali tidak efektif terhadap orang ini. Bagaimanapun dia hanya Phoenix tingkat 9 yang tidak terlalu tua. Jika tidak mungkin membuat kontrak dengan Ho Yun-er.
dan menjadi binatang terkontrak Ho Yun-er. Dan dia hanya dapat menggunakan hukum api tingkat ketiga. Adapun hukum api tingkat keempat itu perlu dilepaskan dalam bentuk api nirwana. Jelas api nirwana adalah jurusnya yang paling kuat. Awalnya dia ingin menggunakan api nirwana untuk membakar manusia kasar ini menjadi abu. Tapi sekarang dia mengerti bahwa orang ini sepertinya sama sekali tidak takut dengan api. Jadi burung ponik yang masih dalam masa pertumbuhan ini juga sedikit bingung. Namun pada saat ini, Loseng sedikit tersenyum pada ponik dan malah berkata, "Terima kasih." Mendengar itu, burung ponik menjadi semakin bingung. Mengapa dia ingin berterima kasih kepadanya? Bukankah dia baru saja memarahinya? Meskipun burung ponik ini sedikit bingung, tetapi binatang buas lebih realistis daripada manusia. Bahkan jika itu adalah binatang super, setelah ditentukan bahwa itu bukan lawan Loseng, dia akan mempertahankan sikap kagum terhadap Loseng. Setelah mereka berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih mempertahankan naluri hidup. Setelah tertegun sejenak, kemudian burung ponik itu mengeluarkan teriakan panjang dan terbang menuju bagian luar penghalang. "Lepaskan penghalangnya dan biarkan Huoyo keluar," kata Ho Yun-er tiba-tiba. Setelah mendengar perkataan Ho Yun-er, master dari alam laut ilahi segera membuka penghalang tersebut. Setelah Hoyo keluar dari penghalang, dia bosan berada bersama Ho Yun-er lagi. Setelah Ho Yun-er membisikkan kenyamanan di telinga ponik untuk sementara waktu, suasana hati ponik yang sebenarnya tampak menjadi lebih baik. Kemudian Ho Yun-er perlahan mendekati tepi penghalang dan berkata kepada Loseng, "Pertarungan ini saya kalah dan Anda lebih baik dari saya." Sebenarnya, ketika Raja Perang Tianfeng mengambil tindakan dan membawa Ho Yun-er menjauh dari penghalang tadi, dia sudah kalah. Tapi sekarang dia masih mengakui kekalahan karena Ho Yun-er juga yakin dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Loseng. Tapi entah kenapa hati Ho Yun-er tiba-tiba menjadi tenang karena tidak lagi harus bersaing dengan Loseng dan dia cukup puas dengan hasilnya. Loseng mengangguk dan tersenyum. "Anda juga tidak buruk." "Ya, saya mengerti." Ho Yun-er tidak rendah hati, tetapi mengakuinya dengan murah hati. Dia juga merasa bahwa dia sangat kuat, tapi kemudian dia melihat ke alun-alun. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Loseng, "Tapi saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa monster kecil itu sangat kuat, jadi Anda harus berhati-hati. Jika tidak, dia akan membunuh Anda." Faktanya, Ho Yun-er juga melihat bahwa kemampuan Loseng untuk mengalahkannya dan harus dikaitkan dengan bakat khusus Loseng. Tapi dia sepertinya tidak takut sama sekali dengan nyala api. Tetapi monster kecil itu tidak mudah untuk dihadapi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.